Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ketika berbicara kemarahan, setiap orang pasti pernah mengalami situasi ataupun kondisi yang membuat seseorang marah. Walaupun barangkali dalam satu kehidupan satu kali, kemarahan pasti pernah terjadi pada seseorang. Dan ketika kemarahan itu muncul, kebanyakan dari kita selalu melihat bahwasanya yang membuat seseorang marah adalah kondisi situasi yang berada di luar dirinya. Kemarahan dianggap muncul karena orang lain, karena kondisi yang berada di luar dirinya. Sehingga kebanyakan dari kita ketika kemarahan muncul, dan karenanya penderitaan muncul, kemudian selalu mencari kambing hitam di luar orang lain, bahwasanya orang lainlah yang membuat dia menderita, yang membuat dia marah. Tetapi kalau kita mau melihat secara jeli, apakah benar yang membuat kita marah ini adalah orang lain? Padahal peristiwa kejadian ketika seseorang barangkali menghina kita, mencela kita, merugikan kita, itu sudah lewat. Barangkali seminggu yang lalu. Tetapi kenapa sekarang kita masih marah? Itu bukan karena orang tersebut yang membuat kita marah. Yang membuat kita marah dan kita menderita tidak lain adalah karena pikiran kita sendiri. Karena pikiran kita yang tidak mampu melepaskan peristiwa kejadian yang membuat kita marah, kita tetap mengingat-ingat orang yang telah mencela kita, merugikan kita, dan kita tidak mampu melepaskan pikiran demikian, itulah yang kemudian kemarahan terus terjadi. Dan pada akhirnya, itu yang membuat kita terus menderita karena kemarahan tersebut. Maka sebenarnya yang membuat kita terus memunculkan kemarahan, terkadang tidak hanya satu hari, tapi satu minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, kemarahan tetap muncul terhadap orang tertentu, itu disebabkan karena pikiran kita sendiri yang tetap melekati dengan peristiwa yang sebenarnya sudah lewat. Itulah kenapa Sang Buddha di dalam syair Dhammapada yang ketiga dan juga keempat mengingatkan kepada kita semua, selama seseorang masih menyimpan pikiran, dia menghinaku, dia merugikan diriku, dia mengalahkanku, dia merampok milikku, selama itu pula kebencian tidak akan pernah lenyap. Kebencian, kemarahan, ketidaksukaan akan lenyap kalau pikiran-pikiran demikian itu dilepaskan, itu ditinggalkan. Oleh sebab itu, ketika seandainya ada seseorang yang menghina kita, yang mencela kita, yang merugikan kita, barangkali pada saat itu kemarahan muncul, ketidaksukaan muncul. Sadarilah bahwa yang membuat kita marah itu bukan orang yang mencela kita, tetapi lebih kepada karena batin kita tidak mau move on. Batin kita tetap melekati peristiwa yang terjadi. Kita mengingat-ingat kejelekan orang yang mencela kita, menghina kita, merugikan kita, sehingga kemarahan akan tetap muncul, dan karenanya penderitaan akan muncul. Oleh sebab itu, pikiran-pikiran demikian itu harus dilenyapkan. Ketika ada peristiwa yang tidak menyenangkan, pikiran tentang dia mengalahkan diriku, dia menghina diriku, dia merugikan diriku, dia merampok apa yang menjadi milikku, itu harus dilenyapkan. Sehingga kemarahan tidak akan muncul dan kedamaian akan datang pada kita. Terima kasih. Semoga kita semua berbahagia. Sapi sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.